Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Ake. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkah, A.P. Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Di pinggiran sebuah hutan yang kecil, yang tak jauh dari sebuah desa, tampak seorang gadis tengah berjalan mengendap-endap, menyusuri semak-semak yang pendek. Gadis itu membungkuk sambil berlari, seakan-akan hendak menyembunyikan dirinya dari pandangan penduduk yang tengah bekerja di sawah. Sudah terlalu siang. Kasihan sekali Kakang Panji. Tentu dia akan menjadi kesal menungguku sekian lama. Aku harus cepat-cepat sampai ke pondok kecil di hutan itu. Cukup jauh sudah aku meninggalkan persawahan Cilimus. Kini aku dapat dengan tenang berjalan ke sana. Mereka yang bekerja di sawah itu tak dapat melihatku lagi. Gadis desa itu terus berjalan memasuki hutan kecil Cilimus. Dan tanpa disadarinya, jauh di belakangnya, dua orang gadis lainnya mengikuti. Jangan terlalu dekat, perlahan sedikit. Nanti Lirang tahu kita mengikutinya. Aku yakin sekarang, pasti dia akan menemui Kakang Panji. Kau benar, Layun. Iya, aku tahu semua ini setelah mendengar cerita dari Paman Badil bahwa Lirang suka main ke hutan itu. Kau menghubungkan dengan pertama kali kita bertemu Kakang Panji di pesawahan itu. Dan Kakang Panji mengatakan bahwa dia kerap mondok di tengah hutan kecil itu jika sedang berburu. Benar, Mai. Dan agaknya Lirang telah mendahului kita semua. Kita semua hanya bercakap-cakap dan bergurau saja di sungai. Sedangkan Lirang setelah selesai mencuci, pergi menemui Kakang Panji sendiri secara diam-diam. Jangan terlalu keras, nanti dia mendengar. Lihat itu, agaknya Lirang telah sampai pada tujuannya. Bersembunyi, nanti Kakang Panji akan mengetahui kedatangan kita. Kita lihat saja apa yang akan mereka lakukan di tempat yang tersembunyi ini. Ayo, kita lebih mendekat lagi. Hati-hati, Layu. Sementara itu gadis yang berjalan di muka tadi, yang dipanggil dengan nama Lirang, tiba di muka pondok kecil itu. Kakang Panji. Mengapa terlambat, Lirang? Mari silakan masuk. Terima kasih, Kakang Panji. Tapi aku kali ini tidak membawa makanan untukmu, Kakang. Ibuku mencurigai kepergianku, jadi aku tidak mengambil makanan.
Apakah Kakang kecewa? Tidak. Tidak adik Lirang yang manis. Tidak adik Lirang yang manis. Bukankah kedatanganmu untuk melepaskan dendam rindumu? Ayolah. Jangan hanya berdiri saja di muka pintu. Ayo. Baiklah, Kakang. Jangan malu-malu. Kau jadi nampak asing lagi. Oh ya, bukankah ini adalah pertemuan kita yang ketiga? Kedua, Kakang. Loh, bukankah sudah... Di tempat ini memang baru 2 kali. Tapi ya memang 3 kali jika Kakang menghitungnya dengan pertemuan pertama kita di pinggir sawah itu ketika bersama dengan kawan-kawan. Apakah tadi ketika aku menjumpaimu di sungai, kawan-kawanmu tidak mencurigai hubungan kita? Tidak, Kakang. Bukankah aku tidak banyak bicara saat itu? Kakang hanya bercakap-cakap dengan Mai, Layung, dan juga Darmi. Apakah engkau cemburu? Tidak, Kakang. Aku tidak cemburu. Aku memang menyadari orang yang segagah dan setampan Kakang Panji adalah pujaan setiap gadis. Setiap gadis di desa ini sejak kehadiran Kakang seakan-akan telah mabuk. Sehari-harinya mereka hanya membicarakan Kakang Panji. Kau terlalu melebih-lebihkan saja, Lirang. Sungguh, Kakang. Dan aku merasa bangga bisa bertemu dan mendapat perhatian dari Kakang. Kami semua menduga bahwa Kakang bukanlah seorang pemuda sembarangan. Kakang bukanlah seorang pemuda desa kebanyakan. Kami yakin Kakang adalah seorang pembesar, seorang bangsawan. Kok jadi bicaranya ngelantur, kesana kemari? Oh ya, bukankah kedatanganmu kali ini adalah untuk bersenang-senang denganku? Bukankah demikian? Aku... Apakah kau masih juga takut padaku dan tidak memperbolehkan aku menyentuhmu seperti pertemuan kita yang pertama 3 hari yang lalu di pondok ini? Kau masih tidak memperbolehkan aku membelai rambutmu, mengusap dagumu yang indah? Tapi Kakang Panji, waktu yang lalu kau ketakutan dan segera pulang. Kau gemetar dan mengatakan kedatanganmu hanya untuk mengantarkan makanan. Kakang, Dan sekarang engkau datang tanpa membawa makanan. Apalagi yang kita tunggu? Pemuda gagah yang mengaku bernama Panji perlahan-lahan mengusapkan tangannya ke pipi gadis desa itu, dan kemudian dengan lembut, bahkan teramat lembut, ia mengecup kening gadis itu. Sesaat tubuh gadis itu gemetar, wajahnya menjadi pucat pasi. Tetapi pemuda yang mengaku bernama Panji itu kemudian memeluknya. Dan beberapa saat gadis itu sudah membalas pelukan pemuda asing itu dengan eratnya. Kakang Panji. Lirang. Manisku. Tidak. Kita tidak boleh melakukannya. Tidak. Kakang. Tidak, Lirang. Terlalu jauh. Kakang, kau... Tidak, Lirang. Tidak. Kita tidak boleh melakukannya. Itu terlalu jauh. Aku menyukaimu. Menyukai kecantikanmu, rambutmu, dagumu, lehermu yang jenjang. Aku suka sekali bermesraan denganmu. Tapi kita tidak boleh terlalu jauh. Kenapa, Kakang? Bukankah tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan kita di sini? Kakang, tidak akan ada yang tahu apa yang kita lakukan. Ayolah, Kakang. Rapikanlah kembali pakaianmu, Lirang. Maafkan aku jika aku telah mengganggumu hingga terlalu jauh. Tidak, Kakang Panji. Aku
Aku bersedia. Aku suka Kakang Panji. Aku... Sudahlah Lirang, rapikanlah pakaianmu. Lalu, ada yang datang. Lirang, Lirang, apakah kau berada di dalam sana? Lirang? Biarlah aku akan buka. Hanya kawanmu. Oh, engkau Mai, Layung, kukira siapa? Oh, Kakang Panji. Kukira siapa yang berada di dalam? Apakah Lirang ada di dalam? Ada. Kalian ingin bertemu? Iya, kami ingin bertemu, Kakang. Boleh? Tentu saja boleh. Silakan masuk. Layung dan Mai, dua gadis desa sahabat Lirang, melangkah mendekati pondok kecil itu. Dan di dalam, mereka melihat Lirang sahabatnya tengah duduk di balai-balai sambil menunduk malu. Rambutnya yang kusut masai belum lagi sempat dirapikan. Lirang, Mai dan Layung, aku mohon jangan kalian ceritakan hal ini pada ayahku dan juga orang-orang di desa ya. memangnya apa yang telah kau lakukan di sini bersama dengannya? Tidak apa-apa. Kami... Aku dan Lirang hanya berbincang-bincang dan sedikit bersenang-senang. Bersenang-senang? Iya, bersenang-senang. Dan kami tidak melakukan terlalu jauh. Oh ya, kalian berdua pun boleh ikut bersama kami bersenang-senang. Maksudmu? Apa maksudmu, Kakang Panji? Laki-laki yang dipanggil dengan sebutan Kakang Panji tidak menjawab. Ia hanya tersenyum penuh arti. Sejenak Mai dan Layung terhenyak. Jantung mereka serasa berdebar cepat. Keduanya kemudian saling pandang. Dan beberapa saat kemudian, keduanya seakan-akan tidak sadarkan diri. Tubuh mereka menjadi lunglai ketika pemuda gagah dan tampan itu memeluk mereka berdua. Kita bersama-sama di sini. Kita bersenang-senang. Kakang Panji. Kakang Panji nakal sekali. Tanganmu itu, Kakang. Ayolah Lirang, kita bergembira bersama-sama. Pemuda gagah dan tampan yang digandrungi oleh gadis desa Cilimus itu seakan-akan mempunyai kekuatan gaib yang mampu menundukkan hati wanita. 3 orang gadis desa Cilimus bagaikan kerasukan kekuatan aneh, tanpa malu-malu berebut pelukan serta ciuman pemuda yang bernama Kakang Panji. Sementara itu di rumah Ki Jatilimus, kepala desa Cilimus. Kamu harus menikah dengan Radiguna. Tidak, Pak. Saya tidak mau dengannya. Saya belum ingin menikah. Jangan paksa saya untuk menikah, Pak. Bukankah tahun yang lalu ketika ia melamarmu, kau mengatakan akan pikir-pikir dulu? Kau meminta waktu 1 tahun. Lalu sekarang apa lagi? Mengapa kau berkata seperti itu? Saya belum ingin menikah, Pak. Kau kira aku tidak tahu penyebabnya, bukankah anak muda asing itu, si Panji, diakah pemuda yang kau inginkan? Saya... Pokoknya kau harus menikah dengannya. Kau harus menikah dengan Radiguna. Pemuda itu adalah seorang anak yang baik. Kelak jika anak itu datang, aku akan mengusirnya. Aku akan mengusirnya jika ia ingin mengganggumu. Memang, aku dan juga penduduk desa ini berhutang budi dengannya. Pertolongannya saat itu tidak akan kami lupakan. Membantu desa ini mengusir 3 begal bersaudara. Tapi itu bukan berarti dia dapat berbuat sekehendak hatinya di desa ini. Dia tidak berbuat apa-apa di desa ini, Pak. Dia tidak mengacau. Kenapa Bapak menuduhnya yang bukan? Aku tidak tahu.
Dan juga tidak kenal dengan anak muda yang mengaku bernama Panji itu. Karena itu aku tidak ingin pernikahanmu dengan Radik Guna Putra kepala desa sahabatku itu terganggu. Tidak, Pak. Kau harus menikah. Tahukah kau saat ini ibumu sudah kutugaskan untuk memberi jawaban pada sahabatku itu? Bahwa kau bersedia menikah dengannya. Dan hari pernikahannya akan segera ditentukan. Bapak kejam. Kau tetap harus menikah dengan putra sahabatku itu. Harus. Bapak kejam sekali. Bapak kejam. Bapak seakan-akan sudah melupakan budi baik dari Kakang Panji. Kakang Panji telah menyelamatkan desa ini dari gangguan 3 pengacau itu. Bapak benar-benar tidak tahu membalas budi. Bapak kejam. Kejam. Darmi. Manisku Darmi. Kau Kakang Panji? Bagaimana kau bisa tiba-tiba berada di kamarku? Apakah ayahku? Itu, lihatlah ke atas. Jadi kau masuk melalui atap rumahku, atap kamarku, tanpa setahu keluargaku? Iya, begitulah. Jika begitu, aku harus mengunci pintu kamarku dahulu. Sebentar, Kakang. Kau mengejutkan aku, Kakang Panji. Mengapa tidak datang sejak siang tadi? Sejak kembali dari sungai, aku menunggu Kakang lama sekali. Hari semakin sudah hampir sore. Kemana saja, Kakang? Mencari kelinci di hutan kecil. Dan kemudian aku mengisi perutku yang lapar ini. Kasihan sekali, Kakang. Apakah Kakang masih mau makan? Terima kasih. Sekarang tidak perlu. Aku sudah kenyang. Oh ya, aku sudah mendengar semua pembicaraanmu dengan bapakmu. Kenapa kau menolaknya? Kenapa kau menampik calon jodoh yang baik dari ayahmu itu? Kakang, kau... Kenapa, Darmi? Pemuda itu tentu adalah seorang pemuda yang baik untukmu. Lalu, apakah artinya kerdipan matamu untukku, Kakang? Apa artinya bisikanmu pada kedatanganmu ke rumahku 3 hari yang lalu? Darmi, sejujurnya aku katakan bahwa kau adalah seorang wanita yang cantik, wanita yang manis dan sangat menarik. Aku menyukaimu. Kakang tidak perlu membisikkan kata-kata itu. Jika Kakang tidak menginginkan diriku, Kakang benar-benar menggodaku. Aku tidak menggodamu, Darmi. Tidak. Aku berkata sejujurnya. Kulitmu yang kuning langsat, bersih, begitu berkilauan di terpa matahari saat kau mandi di tepi sungai. Hidungmu yang mancung dan indah tidak dimiliki oleh seorang gadis pun di desa ini. Sesungguhnya lah, kau adalah seorang gadis yang cantik dan menarik, Darmi. Jika kau menyukai aku, mengapa kau menyuruhku untuk menikah dengan Radik Guna, anak kepala desa sahabat ayahku? Mengapa kau tidak melamar aku? Kakang, aku telah jatuh hati padamu. Temuilah ayahku dan lamarlah aku, Kakang. Aku seorang pengembara yang tidak mempunyai tempat tinggal, yang tidak mungkin terikat oleh suatu tempat. Karena itu, kau tidak boleh melepaskan kesempatan yang diberikan oleh ayahmu. Percayalah, pastilah itu adalah yang terbaik. Pastilah itu adalah yang terbaik. Selamat tinggal, Darmi. Aku akan kembali. Ingatlah pesanku itu. Baiklah, Kakang Panji. Jika memang kau bukan jodohku, aku akan menerimanya. Tapi sebelum kau pergi, sebelum kau tinggalkan diriku, aku mohon peluklah diriku ini, Kakang. Aku mohon, karena kau adalah satu-satunya pria yang pertama yang telah menyalakan cinta dan sekaligus bara apinya. Peluklah aku, Kakang Panji. Aku akan menerimanya.
Tapi sebelum kau pergi, sebelum kau tinggalkan diriku, aku mohon, peluklah diriku ini, Kakang. Aku mohon, karena kaulah satu-satunya pria yang pertama yang telah menimbulkan cinta dan sekaligus bara apinya. Baiklah Kakang Panji, jika Kakang memang bukan jodohku, aku akan menerimanya. Tapi sebelum Kakang pergi, sebelum Kakang tinggalkan diriku, aku mohon, peluklah aku. Aku mohon, ini karena Kakang adalah pria pertama yang telah membakar diriku dengan api cinta. Peluklah aku, Kakang. Darmi sayangku, manisku. Kakang Panji, kau akan bahagia bersama dengan laki-laki pilihan ayahmu. Darmi! Darmi! Buka pintu ini, Darmi. Siapa yang bersamamu di dalam sana? Celaka, Bapak tahu kau berada di sini, Kakang. Tenanglah, aku dapat segera meninggalkan kamarmu tanpa diketahui. Darmi! Buka pintu ini, Darmi! Iya, Pak, sebentar. Aku pergi, Darmi. Selamat tinggal. Kau pasti akan berbahagia bersamanya. Hup! Hebat sekali Kakang Panji. Ia seakan-akan terbang ke atas atap rumahku. Dia telah menutup kembali atap rumahku tanpa bekas. Darmi! Hai, Darmi! Kau ingin aku pecahkan pintu ini, Darmi? Iya, Ayah. Sebentar. Saya akan membuka. Darmi. Siapa yang berada di dalam kamarmu, Apa-apaan ini, Pak? Aku mendengar suaramu yang seakan-akan sedang bicara dengan seseorang, Bapak terlalu banyak mengurus pekerjaan. Atau mungkin Bapak sudah terlalu tua. Ibumu sudah kembali, Ia kini sedang ke belakang. Ayolah, kita bicarakan persoalanmu itu di luar. Ayo. Baiklah, Pak. Saya akan menurut saja apa kata Bapak dan Ibu. Ada apa ini, Darmi? Ada apa? Tiba-tiba saja engkau berubah. Apa yang menyebabkan engkau jadi seperti ini? Sudahlah, Pak. Saya memang ingin mendengarkan kata-kata Bapak. Apa salah juga? Tentu saja tidak, anakku, tidak. Mari. Ibumu tentu gembira mendengar perubahan sikapmu ini. Ayo, mari. Iya, Pak. Entah apa yang terjadi dengan diriku akhir-akhir ini. Darah apa? Darah siapa yang menyebarkan tingkahku jadi seperti ini? Setiap kali melihat wanita cantik, hatiku rasanya berdebar dan tidak ingin melewatkan kesempatan tanpa menyapanya, membelainya, serta memeluknya. Sudah sore. Aku harus segera kembali sebelum kakek sama sekali melarangku keluar. Kemudian, pemuda yang dipanggil dengan sebutan Kakang Panji itu melesat meninggalkan desa Cilimus. Pemuda gagah dan tampan itu bagaikan seekor rusa jantan menembus rimbunan semak. Setelah beberapa saat berlari, ia keluar dari hutan Cilimus dan di hadapannya kini membentang sebuah bukit karang yang sangat luas. Mudah-mudahan kakek tidak marah. Aku berjanji akan kembali sebelum senja turun. Dan Lembayung Sunja sudah kelihatan. Sebentar lagi hari akan menjadi gelap. Lebih dari 4 tahun
Aku terkurung di sekitar tempat ini, dan hampir seluruh kemampuan kakek jelangkung hidup telah kukuras. Mudah-mudahan tidak lama lagi aku diperbolehkan untuk meninggalkan bukit batu larang ini. Aku sudah rindu sekali dengan ayahanda serta ibunda. Hei, entah sampai di mana kini kehebatan dari Purbaya. Aku akan mencarinya dan menundukkannya. Akan kucari dan kutunjukkan bahwa aku, Raden Karmapala, adalah tidak terkalahkan. Itu kakek menuju ke arahku. Hei, dari mana saja engkau, Pala? Mengapa engkau sampai terlambat? Maaf, kek. Saya keenakan bermain-main dari satu desa ke desa yang lain. Aku tunggu kau di dalam. Aku akan mencuci muka sebentar sebelum kembali ke dalam gua kakek. Sudah beberapa saat aku duduk di hadapannya, tapi kakek masih saja terbenam dalam semedinya. Akhir-akhir ini kakek semakin gencar meningkatkan ilmunya, membina kekuatan murninya. Entah untuk apa lagi. Kek. Engkau, Pala. Sudah lama engkau tiba di sini? Belum lama, kek. Saya mandi dan belum lama tiba di sini. Ada apakah kakek memanggil saya? Ya, memang ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, Pala. Sesuatu yang sangat penting. Apakah kakek akan menurunkan sejenis ilmu sakti lagi? Tidak, Pala. Tidak ada satu ilmu pun yang tersisa lagi dalam benakku yang belum kulimpahkan padamu. Bukan menyangkut olah kanuragan. Tapi pembicaraanku kali ini adalah menyangkut masa depanmu. Maksud kakek? Sudah saatnya kau meninggalkan bukit batu larang ini. Jadi sudah selesaikah masanya aku menggembleng diri di sini? Dan aku boleh kembali ke Galuh? Iya, sudah selesai tugasmu belajar padaku. Tetapi sebelum kau ke Galuh, temui dulu Resi Wanayasa di Padepokan Gua Larang. Dia mempunyai sesuatu yang dapat kau ketahui. Apakah itu, kakek? Kau akan tahu sendiri kelak setibanya di sana. Baiklah, kek. Tapi bagaimana dengan kakek sendiri? Aku akan tetap tinggal di sini, menghabiskan sisa-sisa usiaku ini. Tidak, kek. Sebaiknya kakek tidak tinggal di sini seorang diri. Ikutlah bersama dengan saya. Kakek akan dilayani. Kakek akan senang tinggal di istana. Satu saat akan tiba masanya bahwa kau akan merasakan dan akan mengerti bahwa dalam kesunyian dan keasrian alam seperti ini jauh lebih menyenangkan dari istana, dari kota raja. Kakek tidak mungkin hidup seorang diri di sini. Siapa yang akan melayani kakek? Siapa yang akan menggantikan tugas saya mencarikan makan untuk kakek, mencuci pakaian kakek, dan mengurus kakek jika dalam keadaan sakit? Anak baik, anak baik. Aku ini walaupun sudah renta seperti ini, bukannya seorang bayi. Aku masih mampu melayani diriku sendiri. Jika sakit pun, apa kau kira aku tidak sanggup untuk bergerak? Atau tidak sanggup untuk berpuasa? Sudahlah. Hanya satu pesanku. Pesan yang kerap aku katakan, yaitu
pulihkanlah nama baikku dengan sikap dan perbuatanmu. Jadilah engkau seorang pendekar. Tunjukkan pada dunia kependekaran di tanah Pasundan ini bahwa engkau, Raden Karmapala, seorang pendekar yang berbudi pekerti tinggi, adalah murid dari Jerangkong Hidup. Hapuslah, biarpun sedikit, dosa-dosa yang kulakukan pada masa yang lalu. Saya berjanji, Kek. Saya akan berusaha untuk tidak mengecewakan kakek. Mengecewakan jeripayah kakek mengasuh dan mendidik saya. Bagus, Pala. Aku memang yakin sejak semula bahwa kau akan dapat berubah. Kau yang dahulu adalah anak pembuat onar, anak yang angkuh dan keras kepala. Kini, kau adalah seorang pendekar yang berbudi pekerti tinggi. Aku bangga mempunyai murid sepertimu, Pala. Aku bangga. Nah, sekarang beristirahatlah. Besok pagi-pagi sekali kau boleh meninggalkan tempat ini. Tidak perlu lagi kau cari diriku. Berangkat saja. Baiklah, jika begitu saya mohon diri. Jagalah diri kakek sebaik-baiknya. Selamat tinggal. Selamat jalan, muridku, Pala. Keesokan harinya, pemuda gagah yang sesungguhnya adalah Raden Karmapala, putra dari Maharaja Galuh Prabu Sana, meninggalkan Bukit Batu Larang. Menurut kakek, aku harus menemui Resi Wanayasa yang juga pernah menjadi guruku. Ada apakah? Persoalan apakah yang dapat ku ketahui darinya? Lirang, Darmi, Mai dan Layung. Aku ingin menjenguk dan menjumpai mereka sekali lagi sebelum berpisah untuk selama-lamanya. Mungkin aku tidak berkesempatan lagi untuk berjumpa lagi jika telah kembali ke istana. Gadis-gadis manis, mereka semuanya sangat menarik. Aku akan ke desa Cilimus. Walaupun nanti aku harus berputar arah untuk ke Gua Larang, akan kutemui mereka di sungai kecil itu. Hup! Sudah cukup lama aku menunggu mereka di sini. Kenapa belum muncul juga? Biasanya mereka sudah mulai mencuci, bersenda gurau di sungai ini. Yang Agung, ada apakah? Tidak hanya mereka, wanita lain pun, ibu-ibu, bahkan anak-anak yang juga selalu kelihatan mencuci dan bermain-main di sungai ini,
Tidak nampak satupun. Aneh. Ada apakah di desa Cilimus? Apakah ada pesta semalam suntuk? Hingga sesiang ini belum ada satupun penduduk yang datang di sungai ini. Akan kutunggu beberapa saat. Jika mereka tidak juga datang, akan kulihat ke desa Cilimus. Biarlah. Aku berbaring saja di rerumputan ini. Itu dia mereka datang. Akan kukejutkan mereka. Aku akan bersembunyi di semak tikungan jalan setapak itu. Hup! Mereka berjalan dengan menunduk. Kelihatannya tidak bergembira. Akan kukejutkan mereka. Ayo, mendekatlah. Hiya! Raden Karmapala menubruk tubuh kedua gadis yang lewat di sampingnya sambil mengaum keras. Seketika itu juga kedua gadis itu menjerit-jerit, berteriak ketakutan. Ini aku, Panji. Kau Kakang Panji? Iya. Kenapa kalian terlambat? Di mana Layung dan juga Darmi? Biasanya kalian selalu bersama-sama. Hei, kok kalian diam? Ada apa? Di mana Darmi dan Layung kawan-kawan kalian? Loh, ada apa ini? Kenapa jadi seperti ini? Ada apa? Apa yang terjadi dengan Layung dan Darmi? Layung ada di rumah Darmi. Dia ada di sana. Lalu, ada apa kalian menangis? Hah? Darmi tewas tadi malam. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Kau pasti berdusta. Kami tidak berdusta, Kakang Panji. Kami tidak berdusta. Kematian Darmi sangat mencurigakan. Ayahnya tidak percaya Darmi akan berbuat seperti itu. Menurut ayahnya, Darmi pada malam harinya sebelum masuk kamar kelihatan biasa-biasa saja. Malah bergembira mendengar berita perjodohannya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Aku akan melihatnya ke sana. Tunggu dulu, Kakang Panji. Ada apa? Ayah Darmi juga apa? Desas-desus apa, Mai? Lirang? Ayah Darmi juga menyebut-nyebut namamu, Kakang. Menyebut-nyebut namaku? Apa maksudmu? Mereka semua menuduhmu yang melakukan pembunuhan itu, Kakang. Gila! Aku akan lihat ke sana. Hup! Celaka, Lirang. Tentu akan terjadi keributan di desa. Ayolah, kita lihat ke sana. Iya, mari, Mai. Ong dan Mai segera bergegas membawa kembali cuciannya menuju ke desanya. Sementara itu, Raden Karmapala dengan dada berdebar tidak menentu melesat terus menuju desa Cilimus. Kakang Jati, mengapa Darmi bisa melakukan seperti itu, Kakang? Sudahlah, Bu, sudah, Bu, jangan menangis saja. Sudah, Bu. Benarkah kata-kata orang, Kakang? Anak kita mati terbunuh. Benarkah itu, Kakang? Iya, agaknya memang demikian, Bu. Tapi sudahlah, Bu. Percayalah, aku akan menyelidikinya, Bu. Aku tidak akan menerima dengan begitu saja kematian anakku ini, Bu. Karena ia mati bukanlah atas kehendak yang aku. Ia mati karena sikap angkara murka dari manusia yang puas dan culas, Bu. Sudahlah, Bu.
Menyingkirlah kau dari tempat ini, Bu. Biarlah mereka mengurus jenazah anakmu, anak kita. Ayo, Bu, menyingkirlah. Diam. Diam di tempatmu, anak muda. Diam. Kau tidak boleh melangkah masuk sebelum mendapat izin dari Ki Jati Limus, ha? Kurang ajar. Apakah kau tidak tahu siapa aku ini? Aku adalah penyelamat desamu. Aku yang telah mengusir 3 begal bersaudara yang mengacau desamu. Minggir dan berikan aku jalan. Tidak. Aku tidak minggir dari hadapanmu. Hai, serigala berbulu domba. Kami semua memang berterima kasih atas pertolonganmu. Tapi bukanlah karena itu kau dapat berbuat semaumu di desa ini. Setan! Jadi, kau dan juga seluruh penduduk desa ini menuduhku yang melakukan perbuatan itu. Menuduhku yang membunuh Darmi. Seorang di antara penduduk desa ini telah melihat semua perbuatanmu. Kau adalah seorang penjahat cabul. Kau pengganggu dan perusak kehormatan wanita. Apa yang telah kau lakukan di pondok kecil di tengah hutan Cilimus, ha? Apa yang telah kau perbuat dengan 3 orang gadis desa ini? Lirang, Layung, dan Mai, ha? Mengakulah kau. Kau pikir apa yang telah kulakukan terhadap mereka? Apa yang telah kuperbuat? Kau pasti telah mempergunakan ilmu iblismu untuk menundukkan hati gadis-gadis itu dan menodainya. Kurang ajar. Kau tidak boleh merusak nama baik mereka. Kau tidak boleh berkata sekotor itu. Minggir dan beri aku jalan, atau ku lempar kau dari sini. Kau kira aku takut, ha? Kau kira kami semua ini takut menghadapimu yang memiliki kepandaian tinggi? Minggir atau tunggu! Kebetulan kau segera hadir, Ki Jati. Ini dia orangnya. Ini dia serigala berbulu domba itu. Untuk apa kau datang kemari, anak muda, ha? Aku akan melihat Darmi. Aku akan menjenguknya. Apakah kau juga tidak akan mengizinkan aku, orang tua? Kau tidak mengizinkan aku melihat keadaannya, melihat penyebab kematiannya. Ki Jati, perintahkanlah. Kami bersama-sama dengan seluruh penduduk desa ini akan meringkusnya. Percayalah, kami akan dapat menangkapnya. Setan! Anak muda, aku tidak ingin terjadi keributan pada saat-saat seperti ini. Kau tunggulah. Aku pasti akan membuat perhitungan denganmu kelak seusai penguburan anakku. Diam, dan janganlah tinggal di desa ini jika kau memang adalah seorang pemuda yang jantan. Jadi, kau juga menuduhku. Kau menuduh aku yang telah membunuh anakmu. Apa buktinya, Paman Jati? Apa buktinya? Kemarin kau datang ke rumahku. Kau datang dengan diam-diam ke dalam kamar putriku. Lalu, pada malam harinya, ketika kau tahu putriku akan menikah dengan Radik Guna, kau menodainya. Dan kemudian putriku telah membunuh dirinya di tali gantungan untuk menghapus aib yang telah menimpa dirinya. Kalian keterlaluan sekali. Memang aku datang ke kamar putrimu kemarin sore, tapi aku tidak datang kembali pada malam harinya. Aku bersumpah, Paman Jati Limus. Jangan percaya sumpah dari seekor serigala, Ki Jati. Kurang ajar. Siapakah engkau ini, Pak Tua? Aku adalah seorang warga desa ini yang tidak ingin melihat kebusukan, keculasan, serta kesemenangan terjadi. Iblis! Berhenti! Aku tidak ingin ada pertempuran di saat-saat seperti ini.
Siapakah orang tua ini? Mengapa hebat sekali kepandaiannya? Jika memang dia penduduk desa ini, di mana dia berada pada saat 3 begal bersaudara itu muncul? Baiklah. Jika memang kau berkeras menyangkalnya, aku akan menyelidikinya kelak. Tapi untuk sementara, kuharap kau mau tetap tinggal di rumahku ini. Aku bersedia, Paman. Nah, jika begitu, ulurkan tanganmu itu. Biar orang-orangku mengikatnya, dan kau menunggu di kamar itu. Jadi kau menawanku, Paman? Terserah apa katamu, anak muda. Tapi percayalah, aku akan mencoba menyelidiki urusan ini seusai penguburan anakku. Baiklah. Ini, kau ikatlah tanganku ini. Kimong, ikat tangan pemuda itu. Baik, Ki. Hei, jangan pergunakan tali itu. Ini, kau pergunakanlah taliku ini. Ini adalah rotan lemas yang sudah kurendam dalam ramuan minyak. Rotan ini cukup kuat untuk menahan kekuatan 10 ekor kerbau. Ini, pakailah. Siapakah orang ini? Aku tidak percaya jika dia adalah penduduk desa ini. Biarlah. Untuk sementara, aku akan masuk ke dalam kamar itu dan memikirkan cara untuk mengatasi situasi ini. Aku yakin. Aku akan menjadi semakin yakin padamu, anak muda. Dan akan menyelidiki urusan ini dengan lebih berhati-hati. Jika engkau tidak membuat masalah saat ini. Bawa dia ke kamar itu dan kunci rapat-rapat dengan beberapa palang kayu. Baik, Ki. Raden Karmapala yang dikenal dengan nama Panji dihalau dari keramaian menuju ke dalam kamar yang cukup kokoh dan kemudian dikunci dengan beberapa palang pintu dari luar kamar. Yang Agung, rasa-rasanya aku ingin menggedor hancur kamar yang mengurungku ini, memukul hingga pecah mulut-mulut yang telah menghina aku, Raden Karmapala, putra dari seorang mahapraja besar di tanah Pasundan ini. Aku tidak akan mengecewakanmu, Kek. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa aku adalah seorang pendekar dan bukannya seorang bocah yang cengeng. Aku akan mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Dewata Agung, apa yang kini harus kuperbuat? Menunggu jenazah itu dikebumikan, mengikuti petunjuk Paman Jatilimus? Tidak, akan sangat berbahaya sekali jika begitu. Aku harus bertindak sebelum jenazah itu dikebumikan. Aku tidak boleh mengikuti petunjuk dari Paman Jatilimus yang bodoh. Aku akan menyelidiki sebab-sebab kematiannya. Pengikat ini harus kuputuskan dulu. Rupanya cukup kuat pengikat tanganku ini. Tapi kau boleh mencoba tenaga dari aku, Raden Karmapala. Pengikat khusus itu tidak mampu menahan kekuatan tenaga sakti dari Raden Karmapala. Begitu pemuda sakti murid dari Jerangkong Hidup itu mengerahkan kekuatannya, tali rotan pengikat tangannya putus menjadi beberapa bagian. Aku akan keluar melalui atap kamar ini dan kemudian ada yang akan menemuiku rupanya. Biarlah, akan kulihat siapa dulu orang itu.
Kau, Mei? Ya, aku Kakang Panji. Hei, kau telah melepaskan ikatan itu, ha? Oh, aku akan melaporkan hal ini kepada Ki Jatilimus. Jangan ganggu aku. Diamlah kau di situ, penjaga bodoh. Hup, hiya. Apa yang telah kau perbuat dengannya, Kakang? Tidak apa-apa. Aku hanya membuatnya diam untuk sementara. Ada apa, Mai? Siapa yang menyuruhmu datang kemari? Aku melihat keributanmu dengan Ki Jati. Kemudian aku mencoba untuk menjelaskannya. Aku meminta agar Ki Jati mau melepaskan engkau yang tidak bersalah. Tapi mereka malah memerintahkan agar aku juga dimasukkan ke dalam kamar ini. Mereka telah menuduh kita melakukan hal yang buruk, Kakang. Iya. Memang kita telah melakukan hal yang kurang sepantasnya. Tapi... Tidak, Kakang. Kita tidak berbuat itu. Kita hanya bersenang-senang saja. Kita tidak melakukannya, Kakang. Kau berhasil melepaskan ikatan itu, ha? Paman Jati, jika aku ingin, apapun tak akan ada yang mampu menghalangiku. Aku akan mampu untuk menggulung kekuatan prajurit satu kota pun. Bahkan, aku tidak gentar menghadapi jago-jago dari seluruh kerajaan. Tapi aku sadar bahwa kali ini aku harus berhati-hati. Ada seseorang yang telah mencemarkan nama baikku dan juga mengotorkan nama gadis-gadis desa ini. Aku tidak pernah menodainya. Layung, Mai, Lirang, maupun Darmi. Aku memang menyukai kecantikan mereka. Aku senang bermain-main dan berkawan dengan mereka. Jika memang benar semua ucapanmu itu, mengapa kau melepaskan ikatan itu? Dengan demikian, berarti kau telah menantang kami semua. Kau tidak bersedia menunggu upacara ini selesai. Ki Jati, aku percaya dan hormat kepadamu. Tapi orang-orangmu, terutama laki-laki tua yang tadi berselisih denganku, telah membuat hilang segala kesabaranku dan menimbulkan kecurigaanku. Janganlah kau mencari-cari alasan, anak muda, dan berusaha melemparkan kesalahanmu pada orang lain. Paman Jati, boleh aku tahu siapa laki-laki tadi? Apakah benar dia adalah penduduk desa Cilimus dan sudah lama berdiam di desa ini? Iya. Dia adalah penduduk desa Cilimus. Tidak mungkin, Paman. Aku tidak percaya. Laki-laki tua itu mempunyai kepandaian yang hebat. Jika dia benar penduduk desa ini, tentu tanpa bantuanku, kalian akan dapat mengusir 3 begal bersaudara itu bersama-sama dengan laki-laki itu. Siapakah laki-laki tua yang berkepandaian tinggi itu? Katakanlah bahwa dia bukan penduduk desa ini. Dia penduduk desa ini. Aku mengenalnya. Cukup, Paman Jati. Jika kau tidak mau berterus terang, aku akan bertanya pada sahabatku Mei. Mei, katakanlah sejujurnya, apakah laki-laki tua yang tadi berselisih denganku adalah penduduk desa ini? Katakanlah. Kau tidak perlu takut, Mai. Katakanlah dengan jujur. Ayo. Dia tidak akan mengenalnya. Dia adalah sahabatku dari desa sebelah. Perubahan dari kata-katamu itu menyebabkan jelasnya masalah ini, Paman Jati. Aku akan melihat keadaan putrimu. Hup! Raden Karmapala yang ditahan di dalam kamar tahanan tak dapat menahan diri lagi manakala mengingat jenazah Darmi akan dikebumikan. Ia kemudian memeriksa jenazah Darmi dan akhirnya semuanya menjadi jelas. Ternyata benar dugaanku. Darmi tidak membunuh diri. Seseorang telah membunuhnya.
Lehernya patah dan tulang rusuknya patah. Sebuah tulang rusuk. Aneh. Walaupun hanya sebuah, tapi kekuatan pukulan itu telah menghancurkan bagian dalam dada Darmi. Setan cabul. Apa yang akan kau lakukan dengan jenazah gadis itu? Iya. Tunggu kau di luar, orang tua. Jangan lari kau. Hei, mengapa kalian semua diam saja? Ayo kepung cepat. Dan jangan beri kesempatan pemuda cabul itu untuk lolos. Licik, mengapa kau pakai menghasut para penduduk itu? Apakah engkau gentar menghadapiku? Kenapa? Apakah engkau yang justru gentar menghadapi kepungan ini? Bukankah engkau adalah seorang pemuda yang gagah, pendekar yang sakti? Mengapa kini kau gentar hanya menghadapi penduduk-penduduk desa seperti kami? 100 begal pun akan kuhadapi. Tapi penduduk yang bodoh dan tidak tahu apa-apa menyulitkan aku untuk bertindak. Hadapilah aku jika kau memang benar-benar bukan pengecut. Sungguh besar sesumbarmu, anak muda. Kau kira hanya engkaulah jago di tanah Pasundan ini? Kau boleh mencoba kepandaian aku, laki tua yang tidak guna dan berarti ini. Hai, mundurlah kalian semua. Saksikanlah aku menundukkan dan meringkus pemuda cabul itu. Hei, bersiaplah anak muda. Apakah menghadapi orang tua sepertimu, aku harus membuat satu persiapan yang khusus? Ayo, serang aku. Bocah sombong, kau rasakan ini seranganku. Ya, gila. Rupanya cukup hebat kepandaian orang tua ini. Kurang aja. Aku harus cepat-cepat menyelesaikannya. Orang tua yang sangat dicurigai oleh Raden Karmapala kini mulai meningkatkan serangan-serangannya. Tutukan-tutukan jarinya mencicit tajam menyerang ke seputar tubuhnya. Angin serangan yang keluar dari telunjuknya benar-benar hebat dan berbahaya. Rupanya dialah, pastilah orang ini penyebabnya. Setan. Telunjuknya itulah yang telah membunuh Darmi. Iya, pantaslah yang hancur hanya sebuah tulang rusuk. Rupanya engkaulah, hai orang tua, musang berbulu domba itu. Jari telunjukmu itulah yang telah menyebabkan kematian Darmi. Aku akan menangkapmu dan memberimu pelajaran dan sekaligus hukuman. Raden Karmapala tak dapat menahan dirinya lagi ketika menyadari bahwa laki-laki di hadapannya adalah pembunuh dari Darmi. Pembunuh licik yang justru telah menghasut para penduduk dan memfitnahnya. Aji kelelawar sakti segera digelarkan oleh Raden Karmapala. Dan beberapa saat saja, pukulan-pukulan yang dilancarkan dari atas bagaikan hujan menyerang dan menyelimuti laki-laki tua itu. Celaka. Pemuda itu benar-benar hebat. Aku harus segera kembali dan meminta bantuan Kakang Rambang. Ki Jati, bantulah. Apalagi yang kalian tunggu? Bantu aku menangkap pemuda ini. Tuh, bantu kawanmu itu. Serang dan kepung pemuda itu, ayo. Setan licik.
Bodoh! Bodoh kalian! Hop, manusia bodoh! Lihat! Di mana orang tua itu? Itu dia. Setan licik itu lari ke arah selatan. Aku harus dapat menangkap dan menghukum laki-laki licik itu. Hup. Hoi, kemana setan licik itu? Aku akan mencarinya terus untuk mencuci bersih namaku. Hup. Di desa Cilimus, Ki Jatilimus berusaha untuk menenangkan rakyatnya dan kemudian menangguhkan penguburan putrinya sampai esok hari. Sementara itu Raden Karmapala terus mengejarnya ke arah selatan sambil sesekali berputar-putar mencari di setiap desa ataupun bukit dan gua yang ditemuinya. Hari sudah mulai senja. Apapun yang akan terjadi, aku harus dapat menemui laki-laki jahat itu. Aku akan menyelidiki apa maksudnya memfitnah diriku. Aku akan terus berjalan sampai malam menjadi gelap sekalipun. Hari ini adalah hari pertama turun gunung, meninggalkan Bukit Batu Lara. Apa yang telah terjadi? Bukanlah nama baik yang akan kudapatkan, tapi hancur. Aku akan mencari dan memaksakan laki-laki itu untuk bersujud dan mengakui kesalahannya di hadapan Ki Jati, dan kemudian aku akan memberinya hukuman. Kematian Darmi, gadis yang baik itu, harus kubalaskan. Siapa itu? Sepertinya aku sudah mengenalnya. Bukankah itu adalah seorang dari begal itu? Iya, dia adalah salah seorang dari 3 begal bersaudara yang kuusir dari desa Cilimus. Mau kemana dia? Tidak ada salahnya jika aku mengikutinya. Siapa tahu laki-laki tua itu mempunyai hubungan dengan 3 begal bersaudara ini, dan aku temui begal itu di arah pengejaranku. Aku akan mengikutinya terus. Agaknya dia telah sampai. Entah siapa yang berada di dalam pondok kecil itu. Aku akan mencoba menyelidikinya. Hup! Raden Karmapala mengerahkan tenaga saktinya dan kemudian tanpa mengeluarkan suara, ia melesat dan mendekati kubu kecil itu. Dari celah-celah yang kecil, ia mengintai. Aku katakan, jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Apakah kau dan juga gurumu si Sinting Jungking tidak mengerti keadaanku? Tapi Ki Guru Jungking tidak berhasil membantu kami. Ki Guru Jungking benar-benar mendapat kesulitan menghadapinya. Untuk itu Ki Guru memohon bantuan Paman Ramang. Bagaimana aku dapat membantumu? Membantu kalian jika aku tahu kalianlah justru yang menjadi biang malapetaka. Kalian pasti sudah terlalu jauh bertindak. Kalian tidak hanya merampas harta saudagar-saudagar kaya, kalian juga pasti merampas dan menyusahkan penduduk-penduduk desa yang miskin. Dan aku juga tidak percaya jika kalian mampu mengekang nafsu kalian untuk membunuh.
Aku sudah bosan membantu kalian. Membantu perbuatan kalian yang tidak benar. Pergilah sana. Katakan pada gurumu si Sinting Jungking bahwa aku tidak bersedia membantunya. Tapi dia adalah adik seguru dari paman. Apa peduliku dengan semua itu? Apa karena aku pernah seguru dengan si Sinting Jungking itu, aku harus membantu semua perbuatan kotornya? Pergi! Pergilah cepat! Agaknya urusan mereka tidak ada sangkut pautnya dengan persoalanku. Sebaiknya aku tinggalkan saja tempat ini dan mencari kembali laki-laki jahat itu. Baru saja beberapa langkah Raden Karmapala meninggalkan pondok itu, langkahnya tiba-tiba terhenti ketika ia mendengar kata-kata dari laki-laki yang baru saja tiba itu, dan jantungnya pun serasa berdesir. Maaf, apakah ini semua bukan berarti paman gentar menghadapi pemuda itu? Pemuda sakti yang telah mengalahkan Ki Jungking. Setan! Setan kalian! Kalian rupanya hendak memaksa aku dengan mencoba-coba menyinggung harga diriku. Di mana sekarang guru kalian? Jika paman mengizinkan, Ki Guru Jungking akan menghadap. Cepat, suruh dia menghadapku. Aku akan bicara dengannya. Baik, Paman Rambang. Saya segera kembali bersama dengan Ki Guru Jungking. Agaknya tidak salah pengamatanku. Mereka pastilah komplotan laki-laki tua itu. Dan lawan yang tengah dibicarakan itu pastilah diriku. Aku akan bersembunyi menunggu orang yang bernama Jungking itu datang. Aku akan segera meringkusnya dan memberikan hajaran yang keras pada laki-laki tua itu. Bahkan juga orang tua yang berada dalam pondok itu jika dia mencampuri urusan ini. Dan aku menyerahkannya pada Ki Jatilimus. Tapi jika laki-laki culas itu tidak mengakui perbuatannya, apa yang dapat kulakukan? Membunuhnya. Tentu urusan itu tidak akan pernah selesai. Baik, aku akan mencari cara yang terbaik. Aku tidak boleh tergesa-gesa. Aku mendengar suara langkah yang mendekati tempat ini. Pastilah begal itu datang dengan Ki Guru Jungking. Nah, aku sudah dapat melihat sosok tubuh mereka. 4 bayangan menuju kemari. Setan, rupanya benar. Dia adalah orang yang tengah kucari. Aku akan meringkusmu, setan. Tunggu saja saatnya. Aku akan coba mencari tahu dahulu apa yang mereka lakukan terhadap diriku. Akan kuintai kembali. Jadi apa maumu dariku, Jungking? Kakang, sebenarnya aku malu datang meminta pertolongan lagi darimu. Tapi aku penasaran sekali. Aji telunjuk sakti perguruan kita benar-benar tidak ada artinya buat pemuda itu. Aku bukannya hendak menjerumuskan Kakang Rambang. Sungguh, Kakang. Aku justru hendak mengajak Kakang bersama-sama denganku. Dan 3 orang muridku ini
untuk melumpuhkan pemuda yang telah menjatuhkan martabat telunjuk sakti dari perguruan kita. Mengeroyok pemuda itu? Kau mengajak aku mengeroyoknya? Setan! Setan! Akan aku jatuhkan pemuda itu di hadapanmu. Dan kemudian dia akan kulepaskan kembali. Kau tidak boleh menyentuhnya. Aku hanya ingin menunjukkan pada pemuda itu bahwa telunjuk saktiku tidak dapat dibandingkan dengan telunjuk saktimu, Jungking. Kita berangkat besok pagi-pagi. Apakah tidak sebaiknya malam ini juga kita ke sana, Kakang? Untuk apakah membuang-buang waktu? Tidurku dan juga tidur Kakang kukira tidak akan dapat pulas sebelum membuktikan kehebatan telunjuk sakti perguruan kita. Ya. Kau benar, Jungking. Aku akan datang malam ini juga. Nanti, tepat tengah malam, kita buat perhitungan dengan pemuda itu. Mengapa tidak sekarang saja, Kakang Rambang? Aku tidak ingin menimbulkan kekacauan di desa itu. Aku akan membawanya pergi meninggalkan desa itu. Sudah, tidak ada tawar-menawar lagi, Jungking. Baiklah, Kakang. Kita berangkat nanti malam. Nah, kau boleh beristirahat di pondokku ini. Jangan mengganggu semediku. Aku akan tersadar tepat pada tengah malam. Baik, Kakang. Aku pun akan bersemedi mengumpulkan tenaga saktiku kembali. Malam. Masih cukup banyak waktuku. Aku akan membongkar kebusukanmu itu, hai Jungking. Aku harus cepat mendapatkan Ki Jatilimus dan berbuat sedikit kasar pada orang tua itu. Yang agung. Bukankah itu Ki Jatilimus? Agaknya Dewata membantu rencanaku. Paman Jatilimus diantarkannya padaku segera. Aku akan melumpuhkannya segera. Ki Jati semakin mendekat. Ya, inilah saatnya. Maaf, Paman Jati. Saya akan membongkar rahasia pembunuhan licik itu. Baguslah. Kelihatannya dia tidak sempat melihatku dan tidak mengetahui akulah yang melumpuhkannya. Aku akan menyadarkannya nanti di pondok itu. Raden Karmapala kembali melesat cepat menuju pondok Kirambang. Tubuh Ki Jatilimus yang tak sadarkan diri terkulai dalam pondongannya. Dan beberapa saat kemudian... Bagus. Hampir tengah malam. Mereka tentu masih berada di dalam pondok itu. Aku akan menyadarkan Paman. Aku akan melihat bagaimana reaksinya. Melihat tiga begal itu bersama dengan orang yang dianggapnya penduduk desa yang akan membantunya menangkap aku. Setelah membuka kembali kesadaran Ki Jatilimus, Raden Karmapala segera meninggalkannya. Dan beberapa saat kemudian, Ki Jatilimus bangkit kesadarannya. Apakah yang terjadi dengan diriku? Di manakah aku berada? Pondok siapakah ini? Sepertinya aku mendengar suara seseorang di dalam. Sepertinya itu suara Ki Jungking, laki-laki tua yang hadir dan membantuku, yang membantu desaku. Akan kutanyakan apa yang terjadi denganku. Tapi mengapa aku bisa berada di sini? Ada orang.
Engkau, Kijati? Bagaimana engkau bisa berada di sini? Kau bangsat pengacau desaku. Kurang ajar. Kau benar-benar sudah bosan hidup berani datang kemari. Guru, coba kemari. Siapa yang datang? Siapa itu, Gopar? Lihatlah kemari, Guru. Lihatlah siapa yang datang. Engkau Kijati. Iblis licik. Rupanya engkau adalah gembong dari begal-begal jahat ini. Benar-benar buta mataku. Dan kematian putriku pun mungkin kaulah penyebabnya. Iya, mungkin kaulah penyebabnya. Kurang ajar. Bagaimana kau bisa tahu aku penyebab, Kijati? Aku yang telah membunuhnya. Justru kaulah yang pasti akan mendapat susah berani datang malam-malam ke tempat seperti ini. Jadi kau telah membunuh seorang gadis Chungking? Kau juga pasti telah menodainya. Tidak, Kakang. Aku tidak membunuhnya. Yang membunuhnya adalah pemuda itu. Pemuda yang telah mengalahkan aku. Kenapa kau berpura-pura segala, Ki Chungking? Kau adalah guru dari ketiga begal pengacau itu. Dan kemudian setelah 3 muridmu itu terusir dari desaku, kau datang pada saat terjadi pembunuhan di rumahku. Dan kau menuduh pemuda yang telah menyelamatkan desaku sebagai pembunuhnya. Sebagai perusak kehormatan gadis-gadis desaku. Benar-benar iblis, iblis. Kaulah iblis yang menyamar sebagai manusia. Tutup mulutmu, Kijati, atau aku akan membungkamnya untuk selama-lamanya. Selamat malam, Ki Chungking. Kau benar-benar berani mati menyusulku ke tempat ini, anak muda. Maafkan aku, Paman Jati. Aku telah berlaku tidak sopan dan membawamu secara paksa kemari. Jadi kaulah rupanya setan malam yang membawanya kemari. Aku membawa Paman kemari adalah semata-mata untuk membuktikan hal yang sebenarnya. Untuk membuktikan dan menentukan mana yang salah dan mana yang benar. Maafkan aku, Panji, maafkan. Ternyata kau tidak bersalah. Aku telah membabi buta menuduhmu, Panji. Sudahlah, Paman. Aku mengerti. Sekarang yang penting adalah mengadili pembunuh keji itu. Menyingkirlah, Paman Jati. Aku akan segera menyelesaikannya. Kau memang penolongku. Aku percaya kau akan dapat mengatasinya. Tangkaplah orang itu. Kalian berbicara seakan-akan di sini tidak ada lagi orang lain yang mendengarkan. Kakang Rambang, marilah kita bersama-sama menangkap anak muda itu. Kita buktikan bahwa telunjuk sakti dari perguruan kita tidaklah merupakan ilmu sembarangan. Ki Rambang perlahan-lahan mendekati Raden Karmapala dengan langkah yang pasti, setapak demi setapak. Sambil melangkah maju, mata kakek tua itu mengamati seluruh bagian tubuh dari Raden Karmapala. Adikku benar. Kau adalah seorang pemuda yang hebat. Benar-benar hebat. Entah siapakah gurumu, anak muda? Maaf. Aku kira tidak ada hubungannya urusanku dengan adikmu. Kau hubung-hubungkan dengan guruku. Jadi kau tidak akan menyebutkannya? Baiklah, baiklah. Kau kira dengan begitu aku tidak dapat menebak asal-usulmu? Ayo, bersiaplah anak muda. Hei, apakah engkau juga akan membela adikmu, Ki Rambang? Kau benar, anak muda. Memang seharusnya aku tidak membela adikku, yang pasti telah melakukan kesalahan besar padamu dan juga pada desa Cilimus. Tapi kepandaianmu yang mengagumkan
yang telah menundukkan telunjuk sakti adikku cukup merangsangku untuk mencoba kemampuanmu. Baiklah, aku akan mengikuti apa kemauanmu, Ki Rambang. Ayolah, aku telah siap. Dengar, aku hanya akan membuktikan bahwa telunjuk sakti dari perguruanku adalah sebuah ilmu sakti yang tak dapat dibuat main-main. Aku akan membuktikan itu. Dan setelah itu, aku akan melepaskan engkau untuk melakukan apapun terhadap adikku. Aku tidak akan mencampurinya. Baiklah, cepatlah kakek tua. Aku tidak mempunyai banyak waktu. Ternyata kau benar-benar sombong. Rasakan ini. Hai, hai, gila, ilmu apakah yang tengah dikelarkan anak muda ini? Hai, hai, siap, siap, berbahaya sekali. Agaknya kakangku pun belum tentu mampu menghadapinya. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Lihat itu, Ki Guru meninggalkan tempat ini. Ayo adik-adik. Celaka, mereka melarikan diri. Melihat buruannya meninggalkan tempatnya, Raden Karmapala segera melontarkan serangan mautnya pada Ki Rambang. Beberapa saat, Ki Rambang masih mampu menahan serangannya. Akan tetapi pada saat berikutnya, tubuhnya telah terlempar, terkapar jatuh tak berdaya. Jangan lari kau, Jungking. Pemuda yang telah bertahun-tahun digembleng oleh Aji kelelawar sakti itu melesat di kegelapan malam bagaikan seekor kelelawar malam. Ia melayang di antara pohon-pohon tanpa mengalami kesulitan. Dan beberapa saat saja bayangan Ki Jungging telah tampak di hadapannya. Dan pemuda itu tidak lagi membuang waktu. Dengan sekali jejak saja, tubuhnya melesat lagi ke muka sambil melancarkan serangan yang hebat tidak kepalang. Tanpa mampu berkelit lagi, Ki Jungging segera jatuh terkapar tak berdaya. Kau harus menebus semua dosa-dosamu, Jungking. Ampunkanlah aku, anak muda. Aku benar-benar tidak bermaksud membunuhnya. Aku telah terlanjur menodainya. Dan terlanjur merusak nama baikku. Bangkit dan ikutlah aku menghadap Ki Jati. Biarlah dia saja yang memutuskan hukuman untukmu. Ayo. Raden Karmapala yang tak sabar lagi kemudian mengangkat tubuh Ki Jungging dan kemudian berlari kembali ke tempat mana ia meninggalkan Ki Jati Limus. Sesampainya di tempat tersebut, Ki Rambang telah berhasil memulihkan kembali kekuatannya dan tengah duduk bersila tak jauh dari Ki Jati Limus. Ketika ia melihat kedatangan Raden Karmapala, Ki Rambang segera memburunya. Anak muda, siapakah engkau ini sesungguhnya? Dan siapakah gurumu? Untuk apa kau tanyakan itu, Paman Rambang? Apakah engkau mempunyai hubungan dengannya? Dengan tokoh itu? Siapakah maksudmu itu, Paman Rambang? Apakah benar yang kau gunakan melumpuhkan aku adalah Aji kelelawar sakti? Benar, Paman. Itu adalah kelelawar sakti. Jadi ternyata benar. Aku telah berlaku gila, berlaku kurang ajar terhadap muridnya. Aku memang pantas untuk dihukum. Lihat,
Apa yang akan kau lakukan, Paman Rambang? Mengapa kau berlaku gila seperti itu? Aku telah berlaku tidak benar padamu, berlaku kurang ajar pada muridnya. Karena itu, pantas aku memberikan hukuman pada diriku sendiri. Aku pantas untuk membuang sebuah lenganku ini sebagai peringatan. Paman, jelaskan cepat padaku. Kenapa Paman sampai berbuat gila seperti ini? Siapakah sebenarnya yang Paman takutkan? Apakah Paman tahu siapa guruku? Gurumu tentulah beliau yang mulia, junjungan kami, raja diraja dari golongan hitam. Dan dia adalah Jerangkong hidup. Kau benar, Paman. Jerangkong hidup adalah guruku. Tapi kau salah jika mengira guruku masih seperti yang kau bayangkan, seperti momok yang sangat menakutkan. Tidak, Paman Rambang. Lebih dari 4 tahun guruku telah bertobat. Beliau menggemblengku dan meminta aku untuk berusaha untuk mencuci namanya, atau setidak-tidaknya mengurangi, walaupun hanya sebagian kecil dari dosa-dosanya. Aku akan berusaha untuk menyampaikan penyesalannya, taubatnya dengan dharma baktiku. Oh, jadi yang mulia kini sudah bertobat. Oh, ternyata yang agung benar-benar adil dan bijaksana dengan membuka hati nurani beliau, sebagaimana juga hati nuraniku. Oh, sampaikan salam dan hormatku pada beliau jika kau bertemu kembali dengannya. Guruku adalah salah seorang pembantunya dari golongan hitam pada beberapa puluh tahun yang silam. Baiklah, jika aku berkesempatan bertemu kembali dengan beliau, akan kusampaikan sembah dan hormatmu, Paman. Sekarang adalah giliranmu, Jungking. Manusia licik, pembunuh kejam. Ampunkanlah aku, Tuan. Ampunkanlah semua dosa-dosaku. Aku akan bersedia untuk memotong sebilah lenganku sebagai bukti penyesalanku. Ampunkan aku, Tuan. Paman Jati, aku akan menyerahkan laki-laki busuk ini padamu. Kau boleh menentukan sendiri hukuman yang pantas untuknya, karena ia telah membunuh anakmu. Tapi kesalahannya padaku akan kuselesaikan sendiri sebagai balasan atas kelicikannya padaku. Hup! Lihat! Hup! Kau benar, anak muda. Itu adalah hukuman yang pantas, hukuman yang tepat untuknya. Paman Jati, ini aku serahkan padamu. Bawalah dia ke desamu atau ke Karangsedana. Tapi sebelumnya ketahuilah, laki-laki ini sekarang sudah tidak lagi berbahaya. Seluruh tenaga dan kepandaiannya telah kucabut. Ia kini tidak lagi berbahaya. Tidak bedanya seperti seorang wanita lemah ataupun kakek tua yang tidak berdaya. Jika memang begitu, kukira aku tidak perlu lagi membawanya kembali ke desaku. Hukuman itu sudah pantas untuknya. Bahkan lebih berat dari sekedar hilangnya nyawa. Biarlah aku kembali saja. Paman Jatilimus, apakah Paman dapat membantu aku untuk mencuci bersih nama gadis-gadis desa Cilimus? Jelaskanlah pada seluruh penduduk bahwa aku tidak pernah melakukan hal yang tidak senonoh pada mereka. Aku mengerti, Panji, aku mengerti. Akan kujelaskan semuanya kepada mereka. Anak muda, sebelum kau pergi, dapatkah kau meninggalkan namamu untuk ku kenang sebagai salah seorang junjunganku?
Baiklah. Dan sebelumnya, maafkan aku, Paman Jati. Namaku sesungguhnya adalah Karmapala. Hah? Karmapala? Hah? Raden Karmapala? Raden Karmapala. Jadi engkaulah bocah yang dahulu dibawa-bawanya bersama dengan bocah lainnya. Iya, dengan Raden Purbaya. Ah, yang agung. Jadi engkau adalah Pangeran Karmapala, putra dari Prabu Sana. Sekali lagi, hamba mohon maaf tuanku atas segala kekurang ajaran hamba ini. Bangkitlah, Paman Jati, Paman Rambang. Hari sudah semakin fajar. Kembalilah Paman Jati ke desa Cilimus. Mereka pasti menjadi cemas karena kehilangan Paman selama ini. Aku pergi, Paman Rambang. Paman Jati, selamat tinggal. Raden Karmapala berhasil membongkar kebusukan fitnah dari Ki Chungking, guru dari 3 begal bersaudara. Dan menjelang fajar, ia berlari cepat menembus kegelapan malam menuju Gua Larang. Dan ketika hari mulai terang, ia tiba di pinggiran padepokan Gua Larang. Tentu akan merepotkan jika masuk dan menjumpai Resi Wanayasa pada waktu seperti ini. Dan lagi, aku belum beristirahat semalam-malaman. Aku akan tidur dulu sesaat saja di bawah pohon ini. Alangkah nikmatnya udara pagi hari di sekitar padepokan Gua Larang. Hari sudah siang. Aku tertidur lama sekali. Aku harus cepat-cepat menghadap Eyang Resi Wanayasa. Aku harus mencuci muka dahulu. Iya, di pancuran 9 mata air dewa. Itu dia tempatnya. Tidak jauh dari sini. Mudah-mudahan berita yang akan kudengar dari Eyang Resi bukanlah berita buruk, bukan berita yang dapat menyusahkan hatiku. Aku harus cepat menuju mata air itu. Hup, hup. Di pancuran 9 mata air dewa, tempat seorang nenek tua sedang mencuci perlengkapan dapur. Saat ia tengah asik mencuci, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah batu kecil yang jatuh di sampingnya. Apa itu? Ada orang yang melempar batu. Mungkin batu itu terguling dari gundukan tanah itu. Sudahlah, cucian ini harus segera aku selesaikan. Masih banyak pekerjaan lainnya yang harus kukerjakan.
Apakah ini yang bercanda? Jalung, pastilah engkau. Jangan main-main kau dengan aku. Kau hendak membuat copot jantungku. Awas kau setan tua. Iya. Iya. Copot jantungku. Setan muda. Siapa engkau? Bibi terkejut. Tentu saja aku terkejut. Kau tiba-tiba saja muncul di hadapanku seperti setan kesiangan. Maafkan aku jika begitu, Bi. Maaf. Jika jantungku copot, kau juga akan minta maaf juga. Cuma minta maaf saja. Tentu saja tidak, Bi. Jika jantung Bibi copot, saya akan memasangnya kembali. Siapakah engkau, anak budak geblek? Apakah Bibi tidak lagi mengenal saya? Aku tidak mengenalmu. Melihatmu pun baru kali ini. Jangan kau mengada-ngada. Masa Bibi tidak lagi mengenal saya? Apa benar Bibi tidak mengenal saya? Bibi benar-benar keterlaluan. Bibi telah melupakan saya. Jika begitu, teruskanlah kembali mencuci. Jangan hiraukan saya. Ayo, mengapa masih saja memandang saya? Lakukanlah kembali pekerjaan Bibi. Jadi engkau tuanku kah yang berada di hadapan saya? Bibi mengenal lagi saya. Hei, jangan hanya bengong saja. Coba, terkala siapa saya? Tuanku adalah Raden Karmapala. Maafkan hamba, Tuan. Maafkan hamba yang telah berlaku kurang patut terhadap tuanku. Sudahlah, Bi. Sudahlah. Ayo bangkit. Raden sudah besar sekali. Gagah dan Gagah dan apa, Bi? Katakanlah. Gagah dan tampan sekali. Bibi berdusta. Bibi tidak berkata yang sebenarnya. Aku tahu Bibi akan mengatakan gagah dan berubah sekali. Sikapku, sifatku. Bukankah begitu, Bibi? Iya, benar, tuanku. Tuanku kini adalah seorang pemuda yang lain sekali daripada waktu dulu. Pada waktu Raden kanak-kanak, pada saat itu Raden begitu menakutkan. Tapi sekarang Raden begitu ramah dan manis sekali. Maafkan hamba, Raden, jika kata-kata hamba ini menyinggung Raden. Tidak, Bibi. Aku tidak tersinggung sedikit pun. Memang itu adalah satu kenyataan yang kurang menyenangkan. Tapi itu adalah masa kanak-kanak, masa yang sangat labil untuk sebuah sikap maupun sifat. Dan kenyataannya kini Raden sudah tumbuh menjadi seorang pemuda, pendekar yang gagah dan manis budi bahasa. Bibi, apakah Eyang Resi ada di pondoknya? Ada Raden. Rindu sekali aku padanya, Bi. 5 tahun lebih aku berpisah darinya. Aku akan menjumpainya sebelum menemui ayahandaku di Galuh. Jadi? Ada apa, Bi? Jadi Raden belum mengetahuinya. Raden belum mengetahui tentang Tentang apa, Bi? Apa yang telah terjadi? Tidak Raden. Maafkan Bibi. Sebaiknya Raden minta saja keterangan dari Eyang Resi. Bi, apa yang sudah terjadi di sini? Mengapa Bibi Jari, pengurus padepokan ini, menjadi demikian gugupnya sehingga meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan cuciannya? Aku akan mencuci mukaku sebentar dan kemudian menghadap Eyang Resi segera. Hormat dan sembah bakti saya pada Eyang Guru. Ya. Terima kasih, cucu. Terima kasih. Kau berubah sekali, cucu. Gagah dan semakin tampan saja. Coba kemarilah, lebih dekatlah duduk denganku.
Aku sudah rindu sekali denganmu. Bagaimana kabarnya gurumu Jerangkong Hidup itu? Guru baik-baik saja. Dan bagaimana dengan Eyang Guru sendiri? Aku juga baik-baik saja. Terima kasih pada Dewata. Aku masih juga diberikan umur panjang dan kesehatan. Kelak jika kau bertemu kembali dengan gurumu Jerangkong Hidup, sampaikan salam hormatku padanya yang telah membina engkau cucuku jadi seperti ini. Aku benar-benar tidak menyangka akan jadi seperti ini engkau di tangannya. Apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan dirinya? Entahlah, Eyang. Sejak kedatangannya menolong saya di Istana Karangsedana, kakek Jerangkong Hidup benar-benar telah berubah. Hampir setiap saat, ia selalu memohon pada saya dengan sangat memelas untuk mau berubah sikap saya, untuk mau membantunya menebus dosa-dosanya, walaupun hanya setitik saja. Ia sangat mengharapkan saya untuk bisa menjadi seorang pendekar yang dihormati. Permintaan yang sangat berat. Oh, tidak. Itu akan sanggup kau lakukan. Itu bukan pekerjaan yang berat. Kau pasti sanggup melakukannya. Aku yakin, Pala. Yakin, seyakin-yakinnya. Pala cucuku, ada satu hal penting yang ingin kubicarakan denganmu. Iya, Eyang. Apakah itu? Bibi Jari pengurus dapur padepokan ini juga mengatakan demikian. Ia menjadi gugup ketika saya desak. Hal penting apakah itu, Eyang? Ya. Kau sudah cukup dewasa. Aku percaya kau akan dapat menerima berita ini dengan lapang dada, dengan kepala dingin. Karena segala yang terjadi di muka bumi ini sudah ada dalam garis dan ketentuannya. Apakah itu, Eyang? Adakah yang terjadi sesuatu dengan ayahandaku, dengan ibundaku? Kedua orang tuamu itu berada dalam keadaan sehat-sehat saja, Pala. Tetapi telah terjadi satu perubahan besar di Galuh. Ayahmu kini tidak lagi memerintah Galuh. Apakah yang telah terjadi, Eyang? Ceritakan segera apa yang telah terjadi. Kemudian Resi Wanayasa menceritakan tentang musibah yang terjadi di kerajaan Galuh kurang lebih 5 tahun yang lalu. Penyerangan Prabu Sana serta pelarian ayahandanya Prabu Sana yang kemudian menyebabkan kematian Permaisuri Agung. Lalu bagaimanakah dengan ibundaku dan ayahandaku? Coba. Sekarang tenanglah dulu, cucuku. Bukankah sudah kukatakan tadi bahwa mereka berada dalam keadaan selamat? Tapi di manakah mereka kini berada, Eyang? Ayahanda dan ibundaku. Ya, masuklah. Sang Sida Maharsi, memang kami sedang menunggu-nunggu kedatanganmu. Kau sudah ditunggu-tunggu oleh pemuda ini, Sida Maharsi. Kemarilah, duduklah kau juga di dekatku. Apakah engkau adalah ayahanda Sana? Oh, anakku Karmapala. Ayahanda. Mengapa jadi seperti ini? Siapakah yang telah membuat ayahanda jadi menderita seperti ini? Siapakah dia, Prabu Sora? Apakah dia paman Prabu Sora, saudara ayahanda sendiri? Apakah dia ayahanda? Katakanlah, aku akan datang ke sana membunuhnya. Aku akan memberinya pelajaran pada pamanku yang tidak tahu diri itu. Sudah. Aku tidak menderita apa-apa, anakku. Aku tidak mendendam dengan nasib ini. Tidak ada sesuatu yang harus kau sesalkan. Semuanya memang sudah seharusnya terjadi. Tidak.
hal ini tidak seharusnya terjadi. Kita berbicara tentang hak ayahanda. Paman telah melanggar hak kita, telah merebut hak kita. Ini bukanlah satu keharusan yang harus kita terima. Kita adalah kaum kesatria. Kita akan menentang semua tindak kejahatan, semua tindak yang melanggar keadilan dan ketidakbenaran. Aku akan pergi hari ini juga untuk merebut Galuh dari tangan Prabu Sora. Tidak ada yang kekal di alam ini, anakku. Semuanya akan dan pasti berubah sesuai dengan kehendaknya. Seperti halnya seorang bayi akan tumbuh menjadi anak-anak, dan kemudian tumbuh menjadi dewasa, dan kemudian mati. Bahkan sikap manusia pun akan dapat berubah pada saatnya sesuai dengan kehendaknya. Kau tidak akan dapat menentang dan menolak perubahan itu jika itu sudah menjadi kehendaknya. Jadi dengan demikian, ayahanda akan menerima semua kejadian ini dengan sikap dengan sikap yang pengecut, sikap menerima yang terlalu berlebihan. Dan apakah kita tidak boleh menentangnya dan menuntut apa yang semula menjadi hak kita? Boleh, tentu saja boleh. Akan tetapi hal itu tidak boleh semata-mata karena dendam pribadi. Tidak boleh semata-mata karena pengejaran nafsu. Tetapi semuanya kita lakukan demi menegakkan keadilan dan kebenaran, demi menentang keangkara murkaan. Itulah namanya sikap yang utama. Tapi ayahanda, aku bukanlah seorang Brahmana. Aku adalah seorang kesatria. Ayahanda tidak bisa memaksakan sikap itu, sikap dan jalan hidup seorang Brahmana. Aku harus membalaskan dendam dan sakit hati atas keangkara murkaan Paman Prabu Sora. Ketahuilah, pala cucuku, semua itu sudah selesai. Pamanmu Prabu Sora sudah mendapatkan ganjarannya. Dan Galuh, sana, coba kau ceritakanlah terus. Selesaikan ceritamu tentang Galuh. Jangan buat putramu menjadi bergolak dada dan jantungnya begitu itu. Apalagi ini yang ayahanda? Aku kagum dengan perubahan sikapmu, Pala. Dan aku memang ingin melihat sampai di mana tanggapanmu atas peristiwa ini. Tapi syukurlah, gejolak dan sikapmu masih dalam batas-batas sikap seorang anak muda yang pantas, sikap seorang pendekar. Aku kagum denganmu, anakku. Ketahuilah sesungguhnya, Galuh kini berhasil direbut kembali oleh Kang Masmu, Sanjaya. Kakang Sanjaya? Dia... Aku tidak mengerti maksud ayahanda. Dia merebut kembali Galuh. Iya, dia telah merebutnya bersama-sama dengan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna, serta dibantu oleh kelompok pengemis tongkat merah. Aku kira... Apa maksudmu, Pala? Aku kira Kakang Sanjaya yang merebutnya, sebagaimana yang ayahanda katakan. Rupanya Bibi Wulan dan Paman Sakapalwaguna. Sejenak, Resi Wanayasa saling pandang dengan Prabu Sana yang kini bergelar Sang Sida Maharsi. Hati mereka berdebar. Mereka kini menjadi ragu dengan sikap Karmapala terhadap Sanjaya. Iya, seperti yang kukatakan tadi. Kehendak Dewata adalah di luar dugaan kita semua. Banyak hal yang telah terjadi selama kau berguru dengan Jerangkong hidup. Dan di antaranya adalah Kang Masmu Sanjaya. Kakak Sanjaya, apa yang telah terjadi dengannya? Dengan hati-hati, Sang Sida Maharsi berusaha menjelaskan keadaan yang telah berubah tentang diri Sanjaya yang kini menjadi seorang pemuda perkasa. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur dengan judul Angkara Murka. Sampai jumpa.